Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mungkin Muhammad Sunyadi. Di sini saya akan melakukan tindakan basic life support yang dimana di dalam skenario 2 itu pasien yang berada di IGD, ibu-ibu, pasien perempuan itu mengalami henti jantung dan juga sesak napas, sehingga kita akan mengecek terlebih dahulu dari evaluasi dari arteri karanya. Diceknya itu di bagian leher kita ambil 2 garis ke kiri dan mengecek apakah ada nadi dari arteri ini atau tidak. Ketika dinyatakan bahwa di sini tidak merasakan adanya denyut nadi, kita akan mengecek dulu dari jalur napas. Setelah dinyatakan jalur napasnya itu tidak ada pasien atau pasien itu tidak bernapas, maka kita akan melakukan tindakan CPR. Namun sebelum itu, kita akan memanggil terlebih dahulu tim Cold Blue yang harus datang ke sini dan membawa alat IAD ataupun alat untuk jantung seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengetes terlebih dahulu kesadaran dari pasien terlebih dahulu dengan menepuk ataupun dengan berbicara dengan nama pasiennya ini, Bu, Ibu. Ketika pasien ini tidak sadarkan diri, maka kita akan melakukan tindakan CPR yang dimana tindakan ini adalah suatu tindakan yang dimana tangan yang dominan diposisikan di bagian sternum, serta kita akan melakukannya secara 30 kali. Posisikan tangan ini itu harus sejajar dengan sternum selama 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Ketika sudah sampai 30, kita harus mengecek terlebih dahulu di bagian arteri korsitnya. Ketika sudah dicek bahwa pasien mengalami pasien merasakan adanya denyut nadi tetapi tidak ada napas, sehingga kita akan melakukan tindakan bantuan air breathing atau tindakan bantuan napas dengan mekanisme bahwa pasien ini itu tidak mengalami trauma ataupun luka, sehingga metode yang kita lakukan adalah tekan terlebih dahulu kepalanya dan juga buka dari si mulut pasien ini dengan tekan seperti itu. Setelahnya kita akan melakukan tindakan dengan melakukan valve mask di bagian sini, dan kita akan hitung selama 5 dan melakukan tindakan bantu napas ini selama 8-12 kali per menit dan dilakukan selama 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Setelah dilaksanakan 1 menit, instruksi selanjutnya ialah bahwa pasien ini itu tidak sadarkan, pasien ini hasilnya itu denyutnya itu tidak teraba kembali, dan juga tidak bernapas, sehingga kita akan melakukan tindakan CPR dengan menggunakan 5 siklus langsung. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Siklus kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 1, 2, 3, 4. Ketika di bagian pertengahan siklus, tim dokter ataupun tim cold blow itu sudah datang, sehingga mereka membawa alat yang bernama IED, di mana alat ini itu digunakan untuk mengontrol ataupun memberikan tekanan kejut pada pasien, sehingga pasiennya itu nanti itu dapat terbangun. Dan setelahnya kita akan melakukan tindakan evaluasi, di mana mengecek terlebih dahulu apakah nadinya itu sudah ada atau tidak. Kita dapat ambil dari faktoid. Ketika tidak ada dan juga napas tidak ada, maka akan dilakukan lanjutan berupa IED. Nah, selanjutnya untuk soal yang pertama adalah mengapa arteri karotid dipilih untuk pemeriksaan
Kenapa arteri carotid dipilih untuk palpasi BLS adalah karena arteri carotid ini paling dekat dengan jantung, sehingga ketika jantung memompa, yang paling dekat dengan arteri ini merupakan arteri carotid. Mengapa pada perabaan palpasi arteri carotid hanya boleh dilakukan maksimal 10 detik dan tidak diperbolehkan lebih dari itu? Karena kita akan berpacu dengan waktu, kita akan berpacu dengan time is money, sehingga apa? Ketika 10 detik itu tidak teraba, kita akan melakukan langsung tindakan CPR. Mengapa kedalaman kompresi dada 5-6 cm? Apa yang terjadi jika terlalu dalam? Jika kompresi dada itu terlalu dalam, apabila misalkan di angka 10 cm, maka kemungkinan yang terjadi itu tulang belakang dari pasien bisa rusak ataupun tulang dari sternum pasien itu bisa rusak. Maka dianjurkannya itu 5-6 cm. Mengapa perlu membuka jalan napas sebelum dilakukan ventilasi? Harus dibuka jalan napas terlebih dahulu untuk melihat apakah pasien terlihat adanya sumbatan atau tidak. Ketika ada sumbatan, kita akan mengambil sumbatannya terlebih dahulu, lalu membuang sumbatannya dan dilakukan jalur napas itu. Oke, selanjutnya adalah posisi yang dimana posisi recovery position. Oke, selanjutnya adalah posisi recovery position, yang dimana posisi recovery position ini dilaksanakan seperti ini. Kenapa dilaksanakan seperti ini? Karena mencegah ketika pasien ingin muntah itu ketika pasien tidak sadarkan diri dan merasa ingin muntah, maka muntahannya itu akan dikeluarkan lewat kanan, dan juga jalur napasnya itu akan lebih terbuka seperti itu. Sehingga apabila dilaksanakan seperti ini, itu memungkinkan pasien bahwa misalkan ada muntah nantinya itu bakal terdorong lagi ke dalam sampai ke leher, ataupun skenario terburuknya adalah bisa masuk ke paru-paru sehingga dapat menyebabkan komplikasi nantinya seperti itu. Alhamdulillah telah dilaksanakan sesi basic life support. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.